Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast FTI, para sobat FTI Universitas Trisakti. Kali ini izinkan saya, Agung Sasongko, yang akan berlaku sebagai moderator bersama dengan bintang tamu kita hari ini, yaitu Bapak Suryo Budiono. Terima kasih Pak Suryo. Ya, Atau sama-sama. panggilannya apa nih Pak? Bebas aja sih, mau manggil Bapak boleh, mau panggil Abang boleh, Pak? Abang Oh. boleh banget. Biar lebih akrab aja Abang Iya, ya? siap. Oke. Ya, jadi Abang Suryo ini bekerjanya itu sudah banyak malang melintang nih. Mulai dari tahun 2006 beliau sudah di Aussie di Georgetown University sebagai Division of Integrated Biodefense. Kemudian juga beliau pernah di Direktorat Jenderal Pendidikan Dikti sebagai staf IMR Project. Kemudian juga beliau di Dirjen Dikti Kemendikbud sebagai staf bagian informasi dan pelaporan. Dan juga beliau juga pernah menjadi Kasubag Sistem Informasi Kerjasama di Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dan yang terakhir beliau sebagai Pranata Humas di Direktorat Jenderal Dikti Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kemudian bidang keahlian beliau di sini tertulis sebagai pernah menjadi kompetensi keahlian teknik alat berat. Kemudian juga pernah menjadi sebagai dosen Fakultas Teknik di Telkom University Jakarta dan juga sebagai tim reviewer kurikulum, benar Pak ya? Ya. Bang ya, kurikulum program profesi insinyur dan juga pernah beberapa kali menjadi keynote speaker. Yang terakhir di Turki ya Bang ya? Ya. Dalam acara Indonesia University Summit Collaboration and Workshop Jakarta 21 Maret 2023. Kebetulan beliau atau Bang kita ini adalah alumni dari Teknik Industri Universitas Trisakti angkatan 94. Ya, betul. 94 dan sekarang beliau banyak berkecimpung di kepemerintahan gitu ya. Di alumni Teknik Industri saya dengar itu profesinya macam-macam Bang ya, ada yang sebagai profesional, ada yang sebagai wirausaha dan kebetulan kali ini bintang tamu kita itu bergerak di kepemerintahan. Mungkin Bang Suryo gitu ya, saya panggil Bang Suryo bisa menceritakan sedikit kenapa Bang Suryo banyak berkecimpung terutama di pemerintahan dan juga mungkin selama ini selama Bang Suryo di pemerintahan ada kebijakan apa terkait dengan pendidikan tinggi kita. Silakan Bang. Ya, terima kasih Mas Agung. Jadi Mas Agung ini teman kuliah saya dulu. Kebetulan Mas Agung adik kelas saya. Jadi kita udah kenal cukup lama ya Mas Agung ya. Sejak tahun 98 ketika itu. Nah, tadi menanggapi dari pertanyaan Mas Agung terkait kenapa sih saya ada di dunia birokrasi atau di dunia pemerintahan, itu sebenarnya jawabannya karena nggak sengaja. Jadi ketika itu memang pada tahun 2010 itu saya melihat ada sebuah penawaran di Kementerian Pendidikan Kebudayaan ketika itu namanya sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian mungkin juga sudah garis tangan kali ya bahwa saya tertarik untuk mendaftarkan diri dan menjadi sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Asal usulnya dari situ. Jadi sebenarnya nggak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa saya ada di pemerintahan. Mungkin kalau ditanya lebih senang jadi apa, senangnya aja jadi pengusaha sih kayaknya, asik juga. Banyak duitnya kalau jadi pengusaha. Cuma ini rupanya memang garis tangan saya ada di situ. Terus tadi kan pertanyaannya juga dari Mas Agung, kebijakan apa sih yang sekarang lagi gencar dari pemerintah ini, khususnya di bidang pendidikan. Kalau kebijakan yang utama dari atau program lah utama dari kementerian itu namanya Merdeka Belajar. Itu merupakan program andalannya dari Mas Menteri. Kalau untuk di level pendidikan tinggi, kami menyebutnya MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi itu nama tagline dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kalau ditanya sejarahnya kenapa terbitnya MBKM, itu
didasari oleh perkembangan zaman serta dinamika di dalam dunia ini yang bergerak sangat cepat. Jadi belakangan ini perkembangan perubahan terutama di segala bidang itu berlangsung demikian cepat. Nah, untuk menjawab dari perubahan yang sedemikian cepat itu maka lahirlah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apalagi kemarin kan kita ada COVID ya, serangan COVID itu pandemi yang menyerang dari seluruh dunia dan di Indonesia terutama. Nah, itu adalah kenapa perubahan dan dari dunia ini berlangsung demikian cepat. Tidak pernah terbayangkan bahwa sebelumnya yang kita kalau kuliah itu lebih senang datang ke kampus, mendadak dipaksa harus di dalam video ya, di dalam rekaman video atau melalui online. Nah, demikian juga di dunia pekerjaan. Yang tadinya semua pekerjaan dilakukan secara manual, kemudian berubah menjadi digital. Nah, di dalam menanggapi perubahan dan dinamika yang demikian cepat berubah itu, maka Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dilahirkan karena program tersebut membuat kedinamisan di dalam dunia pendidikan tinggi itu terjadi. Namanya juga Merdeka Belajar, artinya merdeka, bebas. Tapi tentu ada koridor-koridor dan aturan-aturan yang mainnya itu sudah pasti. Jadi kalau ditanya ya itulah jawabannya. Jadi MBKM ini membuat fleksibilitas dari perguruan tinggi ini menjadi lebih dominan, sehingga ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi ini, maka kampus atau perguruan tinggi ini bisa langsung menyesuaikan diri dengan cepat tergantung kondisi dan situasinya pada saat itu. Kira-kira secara umum seperti itu sih. Oke. Terima kasih Bang Suryo. Nah, terkait dengan MBKM tadi ya, salah satu program unggulan dari Mas Menteri gitu ya. Mungkin rekan-rekan Sobat FTI masih belum tahu ini makhluk apa ini MBKM itu Bang. Nah, boleh bisa diceritakan lebih sedikit spesifik ya Bang? Apa itu MBKM persisnya? Jadi di dalam MBKM itu ada beberapa program dan kegiatan. Seperti yang paling terkenal adalah ISMA. ISMA itu adalah pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Jadi dengan mendaftar ISMA maka kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di luar negeri ini menjadi lebih tinggi ya, sehingga mahasiswa bisa kuliah di luar negeri. Kemudian ada juga MSB atau magang bersertifikat. Itu kesempatan magang bagi mahasiswa untuk di dunia industri. Kemudian ada Wirausaha Merdeka, kemudian ada program Bangkit, kemudian ada kampus mengajar, ada praktisi mengajar. Kalau kampus mengajar ini memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman langsung di lapangan dengan mengajar di level SD, SMP, atau bahkan di SMA juga, sehingga mahasiswa-mahasiswa terutama yang dari fakultas keguruan ya, itu bisa mendapatkan pengalaman langsung di lapangan. Kemudian praktisi mengajar. Nah, di sini mungkin FTI Universitas Trisakti ini bisa mengadopsi juga mengikuti program praktisi mengajar, sehingga mahasiswa itu juga bisa mendapatkan insight atau pandangan tidak hanya dari dosen, tapi juga dari para ahli atau praktisi yang ada di bidangnya, sehingga menambah kekayaan pengetahuan dari teman-teman mahasiswa. Kira-kira kurang lebih itu, tapi untuk lebih detailnya silahkan bisa dicek di Instagram maupun di website dari Dijen Dikti Ristek. Silahkan.
Kebetulan alamaternya Abang ini kita tahun 2021 Hmm. di teknik industri, sama tahun 2022 kita pernah mendapatkan hibah MBKM, Bang. Oh gitu, Jadi untuk kita penelitian ya? jadi kita waktu itu hibahnya itu untuk pertukaran pelajar, Oh betul betul. magang, Hmm. kewirausahaan, satu lagi studi independen kalau nggak salah. Oh, Seperti itu, Bang. Dan lumayan peminatnya cukup ternyata banyak ya. banyak ya. Sampai ratusan atau gimana? Total enggak sih, enggak pelatnya cuma Hmm. cukup banyak gitu ya. Iya. Dan kalau untuk di sambutan MBKM di kampus-kampus lain seperti apa, Bang? Oh sambutannya memang luar biasa ya, karena kan mahasiswa itu kan backgroundnya bervariasi, sehingga dari segi biaya maupun dari segi networking maupun dari segi lain-lainnya itu banyak mahasiswa yang mungkin challenging ya, sehingga dengan adanya ini maka batas-batas seperti itu ini bisa difasilitasi, sehingga yang tadinya mahasiswa belum pernah lihat luar negeri seperti apa, tapi sekarang tahu-tahu dia bisa ke luar negeri untuk sekolah di sana, untuk mengenyam pendidikan di sana. Tentunya ini akan menjadi hal yang luar biasa bagi para mahasiswa. Saya kira gitu. Kemudian tadi salah satu program BKM tadi Bang Suryo mengatakan ada magang, Bang ya. Ya, Nah, magang ini kan berarti kan hubungannya dengan dunia industri ya. betul. Apakah selama program yang sudah di-launch oleh Mas Menteri itu sambutan dari dunia industri pun seperti apa, Bang? Apakah karena saya melihat kan dari dunia industri juga mendaftar, Bang ya. Iya, Kalau ke Dikti ya. Jadi kan betul. nggak sembarangan mahasiswa bisa magang di tempat Betul. itunya kan, Bang ya. Iya. Itu gimana, Bang, sambutannya dari mereka selama? Oh, kalau sambutan dari dunia industri juga itu luar biasa. Kan dunia industri juga perlu memperkenalkan industrinya lah kira-kira kepada calon-calon apa namanya, calon-calon dari yang akan mengisi di perusahaan tersebut, sehingga itu juga semacam simbiosis mutualisme ya, sehingga dari pihak industri pun berlomba-lomba itu untuk terlibat di dalam program magang MSIB itu. Karena kan mereka bisa mendapatkan talent-talent terbaik sejak awal, sehingga mungkin nanti sudah pesan sebelumnya lah kira-kira gitu. Buat mahasiswa juga itu bisa tahu bahwa dunia kerja itu seperti apa sih gitu. Bagaimana harus beretika di dunia kerja, bagaimana kita harus membawa diri di dalam suasana yang profesional di dalam industri apapun. Itu kesempatan yang paling inilah paling keren lah buat mahasiswa sekarang. Gitu. Ya, kalau di luar negeri udah lama, Bang ya. Mereka bisa magang di industri untuk sekian lama periode gitu ya. Iya, kalau di luar negeri mungkin saya tahunya di Amerika sih ya. Itu kesempatan itu juga tinggi untuk mahasiswa bisa magang lah. Bahkan kalau di luar negeri itu, kalau di sini kan kredit dihitung ya, itu sekian SKS gitu. Kalau di luar negeri itu banyak volunteering, ya, volunteer. Nah itu artinya namanya juga volunteer ya. Bahkan kita keluar biaya sendiri untuk itu, dan tidak banyak yang tidak mendapatkan kredit. Tapi memang volunteering ini menjadi nafas dari mahasiswa-mahasiswa di Amerika ya kebetulan, sehingga mereka mau sekali untuk melakukan volunteer di selama masa pendidikannya, selama masa kuliahnya. Karena itu juga bisa jadi portfolio ya. Jadi yang membedakan antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain, ada value added lah kira-kira gitu. Oh, kalau di kita katakanlah terhitung 20 SKS, Bang ya. Iya. Jadi satu semester itu mahasiswa itu tidak diganggu gitu ya oleh kampus gitu ya. Mereka full magang di industrinya gitu, Bang. Iya, iya. Ya bukannya nggak diganggu sih, tapi ada komunikasi atau apalah dengan dosennya di kampus gitu, kira-kira gitu. Tapi memang lebih banyak sehari-harinya ada di magang tersebut. Tapi kalau terkait masalah
konversi SKS itu selama ini di kementerian gimana Bang? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah Nggak ya? ada masalah. Itu kan Mas Menteri sekarang ini sangat terbuka ya dengan hal tersebut. Bahkan Mas Menteri ini melihat bahwa pengalaman bekerja atau volunteer itu nilainya tinggi itu buat beliau dibandingkan hanya mahasiswa yang hanya akademis saja gitu. Jadi karena at the end kan pada akhirnya mahasiswa itu akan kembali ke dunia lapangan kerja ya, apapun itu, bisa jadi entrepreneur, bisa jadi profesional di swasta maupun profesional di pemerintahan, atau bisa jadi akademisi, bisa jadi peneliti dan lain sebagainya. Tapi nilai-nilai dari pengalaman dari magang ini akan menambah nilai jual lah bagi maupun nilai pengetahuan bagi si mahasiswa tersebut. Jadi memang Mas Menteri ini sekarang lebih menonjolkan juga sisi non akademisnya ya Bang ya, Betul. dibanding sisi akademisnya. Iya. Selama ini mungkin kita mungkin ya zaman kita kuliah Iya, gitu ya, itu sangat kurang betul. Betul, zaman dulu kan jangankan dari pemerintah, dari kampusnya aja lebih sulit lah, kira-kira seperti itu. Makanya saya ini pesen nih, mungkin Mas Agung ini kan juga dosen ya Mas ya. Nah ini mungkin perlu mempromosikan atau mensupport lah atau mendorong bagi mahasiswa-mahasiswa sekarang ini untuk terlibat dalam MBKM itu, karena ini demi mahasiswa itu sendiri, tapi juga demi nama FTI juga ya. Dari situ semakin banyak mahasiswa FTI yang bisa ikut program MBKM, tentu membuat lebih semakin dikenal. Jadi memang Mas Menteri dengan programnya ini juga sepertinya beliau sudah melirik kali ya. Kompetensi apa sih kira-kira yang dicari oleh dunia industri gitu kan? Apalagi di era tahun 2020-an ini atau ke depannya dengan adanya perkembangan teknologi itu mungkin ada beberapa kompetensi yang dilirik ya, sehingga beliau mengeluarkan program ini ya. Betul, kan beliau backgroundnya dari dunia profesional swasta ya. Nah itu tentu memiliki pandangan seperti itu ketika beliau memimpin industrinya, sehingga dia melihat wah ini mahasiswa sekarang ini nggak hanya belajar aja gitu, tapi perlu mendapatkan pengalaman, baik itu di luar negeri, pengalaman magang, bahkan ada juga yang populer bahwa sekarang ini mahasiswa bisa mengambil mata kuliah di luar program studi kan, sebanyak 2 semester kalau nggak salah itu bahkan. Nah ini kan tentu menjadi menjadi semacam nilai tambah yang banget bagi mahasiswa itu sendiri. Misalnya mahasiswa prodi teknik industri, tapi dia punya minat untuk belajar ilmu komunikasi atau ilmu seni rupa misalnya, bisa itu ikut kuliah di fakultas lain atau di program studi lain yang nantinya nilai itu tetap dikonversi ke nilainya si mahasiswa itu sendiri itu, sehingga mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang beraneka ragam. Atau mungkin mahasiswa jurusan atau program studi teknik elektro gitu misalnya, bisa belajar juga tuh di fakultas hukum misalnya, sehingga dia bisa mengetahui kira-kira hukum di dunia industri seperti apa gitu, kira-kira seperti itu sih latar belakangnya. Dan kalau kita lihat memang perkembangan dunia perguruan tinggi ini sangat luar biasa. Kemarin itu saya sempat melihat salah satu perguruan tinggi swasta, Mas. Itu mereka memiliki fakultas yang nggak banyak, baru sebenarnya kampusnya. Cuma mereka memiliki fakultas-fakultas yang 5 fakultas atau 4 fakultas, dan semuanya itu nama-nama yang jarang belum pernah saya dengar.
dia ada namanya Fakultas Ketenaga Listrikan dan Energi Terbarukan. Nah, hal-hal demikian ini dengan adanya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini menjadi lebih bisa perkembangan menuju ke arah kedinamisan dari dunia pendidikan tinggi itu bisa sangat diharapkan gitu. Bahkan saya masih ingat waktu itu Bapak Presiden Joko Widodo itu pernah bilang, gimana nih kok dunia pendidikan tinggi dari zaman beliau masih kuliah sampai sekarang kok fakultasnya itu aja gitu. Tidak ada perubahan, padahal dunia sudah berputar demikian cepatnya gitu. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi ide bagi kalangan perguruan tinggi atau kampus di tempat Mas Agung ini supaya bisa mulai memikirkanlah prodi-prodi baru atau fakultas-fakultas baru yang menyongsong dunia yang cepat sekali ini berubah, apalagi kita menuju bonus demografi Indonesia Emas 2045. Tentu ini harus disikapi oleh kalangan pendidikan tinggi. Menarik ya Sobat FTI ya, bahwa sekarang kalian sudah bisa mengenyam pendidikan dengan beraneka ragam menu gitu ya, tidak seperti kita dulu mungkin ya. Dan ini harus kita manfaatkan ya Bang ya, baik dari sisi mahasiswa maupun dari dosennya ya Bang. Betul, termasuk dari dosennya. Dari dosennya juga ya. Iya, dosen juga harus mau fleksibel lah sekarang, jangan hanya posisi nyaman aja, tapi kan bisa lebih fleksibel melihat perkembangan sekarang ini. Mahasiswa sekarang pastinya beda lah sama zaman kita dulu. Betul. Ya, kemudian ini Bang, kalau menurut Bang Suryo nih kira-kira pendekatan yang paling pas gitu ya dari kementerian selama ini ke pihak universitas dan juga pihak industri, mungkin juga ke pihak pemerintah juga ya, dalam artian kan mungkin mahasiswa nanti kan lulus itu kan ya kayak Bang Suryo lah ya. Bang Suryo kan tidak akhirnya ke profesional dunia swasta tapi akhirnya ke birokrasi. Iya, betul. Itu kira-kira formula apa nih Bang yang kira-kira pas untuk meramu ke semua ini biar sesuai dengan tujuan Mas Menteri gitu untuk ke depan? Ya itu tadi, dengan kita mengikuti banyak aktivitas kemahasiswaan, tidak hanya organisasi kemahasiswaan yang ada di dalam kampus, misalnya yang suka seni, perbanyaklah kegiatan-kegiatan di bidang seni, yang suka di kegiatan organisasi seperti himpunan mahasiswa atau di tingkat fakultas, itu ya harus banyak terlibat di kegiatan-kegiatan tersebut, maupun di bidang olahraga misalnya juga itu silahkan itu, karena pada akhirnya semua dari apa yang kita lakukan selama masa perkuliahan itu akan menambah kepercayaan diri kita maupun menambah portfolio kita, sehingga ketika kita nanti turun di masyarakat kita harus berperan sebagai dari mahasiswa menjadi profesional misalnya, itu kita sudah siap, jadi kita sudah ready lah dengan kedinamikaan ketika mahasiswa itu sudah lulus dari kampusnya gitu kan. Jadi dinamika di dalam kehidupan itu nanti kan macam-macam lah, nanti teman-teman mahasiswa mengalaminya sendiri. Nah itu kita nggak bisa prediksi lah, namanya juga perjalanan hidup lah kira-kira seperti itulah. Tapi yang bisa kita prediksi, yang bisa kita kendalikan adalah belajar kita selama di kampus, artinya nilai akademis kita juga ya cukup baik lah gitu. Kemudian tadi itu nilai-nilai seperti kegiatan-kegiatan yang bersifat non akademis itu juga dimanfaatkan sebesar-besarnya. Itu mungkin pesan saya sih.
Iya, dulu Bang Suryo pernah jadi pengurus Ormawa ya, dan merasakan bentuk tantangan organisasi zaman dahulu gitu ya. Dan mungkin untuk zaman sekarang gitu ya, bagaimana organisasi sebuah mahasiswa itu harus berubah juga gitu Bang. Apakah apalagi dengan adanya program BKM ini, apakah juga kita bisa manfaatkan terkait dari sisi keaktifan mahasiswa dalam organisasi atau gimana Bang? Ya bisa, karena kan nanti kalau sudah terlibat di MBKM kan temennya nggak hanya dari kampus sendiri. Kita ketemu teman-teman dari perguruan tinggi lain, dari program studi lain. Nah itu kan menjadi aset ya, jadi aset kita. Kita memiliki jejaring yang lebih luas lagi. Nah itu adalah semua aset dari mahasiswa. Oh, jadi salah satu pesan dari MBKM ini juga adalah kolaborasi ya Bang ya. Kolaborasi. Jadi kita sebagai para sobat FTI tentunya harus bisa menyusun kolaborasi yang sedemikian rupa Bang ya, sehingga sama-sama menguntungkan ya. Iya. Baik buat kita maupun buat semuanya akhirnya. Iya, ya. pada akhirnya buat semuanya. Kapan lagi kan kita memiliki teman-teman dari kampus-kampus atau dari perguruan tinggi lain. Itu kan aset jejaring kita ya, yang mungkin berguna untuk di saat ketika para mahasiswa ini sudah lulus dari perguruan tinggi. Iya. Ya, wah, kalau itu berarti salah satu programnya itu pertukaran pelajar ya Bang ya. Pertukaran pelajar. Jadi kalau kita sudah katakanlah kuliah di tempat kampus lain, sehingga kita bisa selain belajar mata kuliah juga kita belajar budayanya, sistemnya di kampus tersebut ya, sehingga kita bisa kasih input ya buat kampus kita nanti kalau udah pulang ya. Betul, itu kan kita bisa lihat seperti apa sih di tempat lain, kemudian bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita belajar beretika di sebuah misalnya kayak kita dari Jakarta misalnya, di kota lain atau bahkan di pulau lain, itu kan seperti apa kehidupannya, itu juga menjadi aset bagi mahasiswa. Baik. Wah, ini kalau diterusin masih panjang yang lebar nih Bang. Bisa sampai subuh nih. Bisa sampai subuhan kita ya. Mungkin seminggu kali Bang. Ya, jadi terima kasih sekali Bang Suryo untuk sharingnya gitu ya di acara podcast FTI kita kali ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Suryo yang sudah di-sharing kita semua itu dapat bermanfaat buat kita semua. Dan mungkin akhir kata Bang untuk penutup sebelum kita tutup acara podcast kita, silakan Bang. Ada. Aduh, paling susah saya kalau suruh bikin akhir kata gitu. Ya ini ajalah pesan saya kepada teman-teman semua, jangan hanya fokus di dunia akademis, tapi juga fokuslah terhadap dunia sekitar kita, lebih pedulilah terhadap lingkungan di mana kita berada, terlibatlah banyak di dalam kegiatan-kegiatan baik di dalam kampus maupun di luar kampus, karena sesungguhnya sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bisa bermanfaat bagi sesama. Itu aja sih sebenarnya pesan saya. Sepakat Bang, mantap. Baik, terima kasih Bang Suryo sekali lagi. Ya. Dan terima kasih, dengan ini saya akan akhiri acara podcast kita kali ini, dan kita sampai bertemu kembali di podcast FTI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.